Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022, teman-teman sekalian. Sambil menunggu pengumuman SBMPTN, tidak ada salahnya kita mencoba mencari peluangnya untuk bisa tetap kuliah di tahun 2022, tentunya di kampus-kampus terbaik. Salah satunya adalah UNS, Universitas 11 Maret, khusus negeri 11 Maret yang ada di kota Solo. Ini masuk jajaran 10 PTN terbaik ya di Indonesia. Nah, kita akan lihat tentang skema penerimaan mahasiswa di UNS di luar jalur SNMPTN dan SBMPTN. Karena kan SNMPTN sudah selesai, SBMPTN tinggal menunggu pengumuman, sehingga ada peluang di jalur mandiri. Nah, bagaimana skema jalur mandirinya UNS berikut akan saya kupas. Seleksi mandiri ujian masuk UNS salah satunya adalah menggunakan nilai UTBK. Diperuntukkan bagi lulusan SMA, MA, SMK, atau sederajat paling lama 3 tahun terakhir. Melalui jalur ini calon mahasiswa akan diseleksi ini ya menggunakan nilai UTBK, jadi tidak menggunakan alat tes. Khusus yang jalur ini menggunakan nilai UTBK yang dikeluarkan oleh LTMT tahun 2022. Jadi teman-teman yang kemarin ikut UTBK tentunya bisa berkesempatan untuk mengikuti jalur ini. Syarat-syarat pendaftaran ada ketentuan umum, saya kira ini memenuhi semuanya, ada WNI, lulusan SMA atau 3 tahun terakhir, punya kesehatan, dan otomatis mendaftar di link yang nanti akan kita sampaikan. Yang kedua, persyaratannya, ya ini, karena ini adalah jalur nilai UTBK, maka syarat utamanya adalah mengikuti dan memiliki nilai UTBK tahun 2022 yang diselenggarakan oleh LTMPT. Kemudian ini syarat tambahan memiliki prestasi non akademik. Di sini ada kurung jika ada. Jadi kalau teman-teman nggak ada tidak masalah, tetap bisa mendaftar. Jika ada, maka itu bisa dilampirkan, bisa diupload sebagai bahan pertimbangan dan juga untuk nilai lebih. Apa sertifikat yang bisa diunggah? Satu, sertifikat prestasi kejuaraan bidang penalaran, minat atau bakat, keagamaan dan lainnya, minimal tingkat provinsi atau nasional atau internasional sebagai juara 1, 2, atau 3 yang diperoleh selama menjadi siswa SMA. Kemudian sertifikat Hafidhul Quran minimal 15 juz ya, ini untuk yang beragama Islam, atau hafalan Alkitab yang diperoleh selama yang bersangkutan menjadi siswa SMA. Persyaratan khusus ya. Ini ada persyaratan khusus untuk teman-teman yang memilih prodi-prodi berikut. Untuk prodi pendidikan jasmani, kesehatan dan seterusnya ini ya ada syarat minimal tinggi badan dan juga ada mengunggah portofolio. Untuk yang memilih seni, kriya seni, tekstil, seni rupa, nanti juga ada syarat untuk mengunggah portofolio. Kemudian peserta yang memilih program studi kebidanan itu diwajibkan anak putri dan tinggi badan minimal 150 cm. Instruksi terkait dengan portofolio, template dan peraturannya bisa diunduh ini nanti bisa diklik, nanti bisa ada dokumen panduannya. Nah, untuk prodi-prodi tertentu ini ya ada syarat tidak boleh buta warna, baik buta warna parsial atau buta warna total. Ini adalah memang biasanya adalah kelompok-kelompok saintek ya, kelompok-kelompok saintek ini tidak diperkenankan yang bersangkutan mengalami gangguan buta warna. Nah, sekarang pilihan prodinya. Program studi dibagi menjadi 2 kelompok, saintek dan sosum. Peserta dapat memilih 2 prodi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika prodi yang dipilih semuanya dari kelompok saintek, maka dipersyaratkan peserta memiliki sertifikat hasil UTBK kelompok ujian saintek atau campuran. Jadi yang pertama ini ya, jika teman-teman memilih dua-duanya prodi itu saintek di UNS, maka teman-teman dipastikan kemarin pilihan UTBK-nya itu adalah kelompok saintek atau campuran. Yang kedua, jika prodi yang dipilihnya itu semuanya dari kelompok sosum, dipersyaratkan peserta memiliki hasil UTBK kelompok sosum atau ujian campuran. Jadi ini kebalikannya. Kalau kedua pilihannya itu ada di kelompok sosum, maka teman-teman pastikan kemarin itu peserta UTBK-nya adalah mengerjakan kelompok sosum atau campuran. Yang ketiga, jika prodi yang dipilih dari kelompok saintek dan kelompok sosum dipersyaratkan peserta memiliki sertifikat hasil UTBK kelompok campuran. Nah, ini yang ketiga otomatis ya. Jadi jika dari 2 pilihan itu salah satunya saintek, kemudian pilihan keduanya itu adalah sosum,
maka yang bisa mendaftar adalah teman-teman yang kemarin UTBK-nya adalah mengikuti kelompok campuran. Prodi kedokteran hanya dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPA saja. Biaya pendaftaran untuk pendaftaran jalur nilai UTBK ini 200.000 ya. Informasinya nanti ada pendaftaran, kemudian ada tahap pendaftaran secara online ya, dilakukan di spmp.uns.ac.id. Nah, ini bisa diklik atau bisa dicari di laman apa itu pencarian. Nah, nanti di situ ada tahapan pendaftaran. Pengumuman hasil seleksi. Nah, hasil seleksi akan diumumkan juga di laman yang sama di spmp.uns.ac.id. Berikutnya secara terperinci jadwalnya pendaftaran online 1 Juni sampai 26 Juni. Sekarang ini tanggal 13 Juni, jadi sudah lewat 2 pekan ya, tinggal 2 pekan lagi, maka teman-teman yang belum mendaftar atau belum tahu informasinya, ini peluang yang cukup bisa diambil ya untuk mendaftar. Pembayarannya sama 1 Juni sampai 26 Juni, cetak kartu pesertanya juga di rentang yang sama, dan pengumumannya 8 Juli. Jadi saya ulangi, pengumumannya 8 Juni. Kalau UTBK itu 23 Juni. Jadi ini adalah sekitar 2 pekanan setelah pengumuman UTBK SBMPTN. Informasi pendidikan nanti ada biaya UKT dan sumbangan pengembangan institusi yang besarnya tergantung prodi masing-masing dan juga melihat latar belakang ekonomi keluarga masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir karena latar belakang ekonomi nanti akan dijadikan pertimbangan utama dalam penentuan UKT dan besaran SPI. Biaya pendidikan bagi pemegang KPK mengikuti ketentuan berlaku. Nah, ini di sini keterangan seperti ini. Berarti peluangnya jalur ini bisa diikuti juga oleh anak-anak yang memegang kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, saya kira ini informasi yang sangat menggembirakan bagi teman-teman yang pemegang kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu yang jalur nilai UTBK, ada juga yang jalur nilai tulis ya. Jadi kalau teman-teman tidak pede dengan hasil UTBK, maka teman-teman juga bisa menggunakan jalur tulis. Ini seleksi mandiri jalur ujian tulis atau UTUL UNS. Ini bagi teman-teman yang mendaftar menggunakan seleksi nilai ujian tulis. Persyaratan ketentuan umumnya bersama, persyaratannya juga hampir sama dengan yang pakai nilai UTBK. Perbedaannya nanti ada di ya ini, ada di timeline-nya. Jadi pendaftaran online sama ya, 1 Juni sampai 26 Juni, pembayaran juga sama. Nah, ini ada cetak kartu peserta khusus yang menggunakan jalur ujian tulis. Artinya tidak hanya pakai nilai UTBK, maka ada cetak kartunya tanggal 20 sampai 26. Ujiannya, nah ini ada 2 tahapan, ada simulasi, nanti ditentukan ya tanggal 27, 28, 29, 30. Ujian tulisnya tanggal 2, 3, 4, dan 5 Juli. Nah, ini yang membedakan dengan jalur nilai UTBK. Pengumuman hasilnya bersama tanggal 8 Juli 2022. Jadi teman-teman bisa mencoba 2 skema ini, jalur mandiri, apakah pakai nilai UTBK atau mengikuti jalur tulis. Tentunya ini yang beda ini pendaftarannya ya. Kalau tadi yang pakai nilai UTBK 200, kalau yang pakai ujian tulis 350.000 untuk yang saintek dan sosum. Kalau pengen pilih ujian tulis campuran, biayanya adalah Rp400.000. Timelinenya tesnya itu tanggal 2, 3, 4, dan 5 Juli 2022. Baik, mungkin ini yang informasi yang bisa saya bagi terkait dengan penerimaan jalur mandiri Universitas Negeri 11 Maret UNS Solo. Tentunya ini peluang yang bisa dijadikan cadangan jika teman-teman memang tidak yakin dengan hasil UTBK yang kemarin. Baik, semoga bermanfaat, tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.